Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para sepuh, bin sepuh, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Kiai Haji Riza Hamami beserta Ibu yang baru saja pulang haji beberapa hari yang lalu, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu warga RT 012 yang saya hormati, serta para santri putra maupun putri Pondok Pesantren Al-Amanah yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa melaksanakan aktivitas rutin tahunan kita, yakni silaturahim kepada para jamaah, para warga RW 03 yang sekaligus jamaahnya At-Taqwa ketika pulang dari haji. Ini saya kira tradisi yang mungkin khas ya, belum tentu di tempat yang lain ada. Dan alhamdulillah tradisi ini sudah berjalan lama. Kalau dulu seingat saya formatnya tidak diundang dari tuan rumah, tapi kita yang silaturahim dan menyampaikan bahwa kita ingin silaturahim, sehingga memang ya tidak perlu kemudian ada persiapan yang serius amat, itu tidak ada ya. Wong menerima tamu itu ya sekedarnya ya. Tapi rupa-rupanya memang kemudian lalu setelah berjalan dan nampaknya dianggap baik. Sesuatu itu kan ketika dianggap baik, insya Allah berjalan. Tapi kalau tidak baik, insya Allah sudah berhenti dengan sendirinya itu. Ya. Nah ini alhamdulillah sampai dengan sekarang masih berjalan, dan alhamdulillah malah tadi saya kok kata-kata Pak Masrur kok ini kita diundang gitu bahasanya ya. Wah ini perkembangan baru saya kira, alhamdulillah ya. Jadi makanya ini ya alhamdulillah tadi Pak Kiai Riza betul-betul mempersiapkan dengan baik sejak tadi malam sampai Bu Riza tidak tidur ya. Santri-santri mempersiapkan dengan baik ya. Mudah-mudahan semuanya berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga sama dengan Pak Masrur yang pertama atas nama pribadi maupun atas nama Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa, yang pertama menyampaikan selamat datang kepada Pak Dr. Kiai Haji Riza Hamami beserta Ibu yang kemarin hari Sabtu ya kundur dari tindak haji di Makkah dan Madinah selama 41 hari, kundur dengan selamat, tidak ada dengan suatu apapun, dan kita tetap mendoakan semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin. Ya rabbal alamin. Yang kedua, selamat tahun baru
Hijriah, ya, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, yang tadi malam ya kita semua memulainya dan biasanya disambut dengan berdoa bersama atau doa sendiri-sendiri di rumah. Tentu saja harapannya ya semua dengan adanya tahun baru itu kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik ya. Dan itu ya sebenarnya sama dengan doa ketika haji menjadi mabrur, itu juga intinya sama ya. Ke depan itu setelah haji juga menjadi lebih baik. Kata mabrur itu sebenarnya kalau secara kebahasaan berasal dari kata-kata yang sama dengan kata-kata birrul walidain itu ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu. Orang yang haji mabrur itu berarti orang yang hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan dengan diterimanya haji itu lalu kemudian yang bersangkutan itu menjadi lebih baik ya dari tentu saja sebelum haji. Demikian pula ya ketika seorang itu biasanya berdoa awal tahun, baik itu tahun Hijriah maupun tahun Masehi, itu kan biasanya ya doanya mudah-mudahan lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah tentu saja ini memang menjadi problem dalam pengertian sebenarnya yang lebih baik itu apanya gitu. Kok doa kita lebih baik itu? Apakah semuanya hal lebih baik? Kalau semua hal itu harus lebih baik ya, yang sepuh-sepuh ini doanya banyak yang nggak terkabul. misalnya ya semoga lebih baik, kesehatannya lebih baik. Lu itu ya boleh dikatakan hampir mustahil. Sebab pada umumnya orang ketika tambah usia itu ya orang tambah sehat ya. Ya, nah kalau begitu apa kemudian lalu dengan tidak lebih baik kesehatannya itu menjadi gagal mabrurnya atau gagal doa kita yang menjadi lebih baik tadi itu. Ya. Lalu dalam hal apa misalnya ekonomi ya. Dalam ekonomi itu juga kalau sudah sepuh kok doanya mudah-mudahan secara ekonomi lebih baik, itu juga hampir mustahil. Orang biasanya kalau sudah pensiun ya mesti penghasilannya berkurang gitu. Ya, berkurang ya. Apalagi dalam hal intelektualitas itu juga sama, tidak mungkin bisa lebih baik. Ya. Orang semakin tua biasanya secara intelektual menurun. Ya. Mau menambah ilmu itu senang mati. Ya. Dulu itu saya kalau masih muda itu ketika misalnya mau ceramah mau apa itu ya sekedar buka itu sekedar ya bla 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 itu apal itu kemudian disampaikan nggak hilang itu. Sekarang hilang itu, hilang. Ya. Menambah itu susah, apalagi mengingat yang lalu itu mengingat yang lalu saja susah, apalagi menambah ya gitu kira-kira ya begitu. Ya. Jadi menurun itu pasti, ya. Apalagi dalam bidang sosial, ya, kemasyarakatan, ya, itu juga menurun. Ketika masih muda, pergaulannya luas, ya, kesana kemari temannya banyak, pergaulannya luas. Ya. Lama-lama kalau sudah semakin tua, sudah pensiun, berkurang pasti, ya. Paling tidak minimal ya berkurang dari pergaulan dengan teman di kantor sudah tidak ada, pulang, ya. Kegiatannya cuma paling-paling untung kalau kita punya masjid dan mau ke masjid itu masih lumayan itu, ya. Saat dari ke masjid ketemu jamaah di masjid. Bayangkan kalau orang yang tidak pernah ketemu di masjid, lalu gimana itu? Di rumah terus dekem gitu, ya. Lalu di rumah aja masih lumayan. Kadang-kadang kalau sudah semakin tua,
Yang sempurna pergaulannya luas, semakin hanya di rumah, lama-lama hanya di kamar itu. Keluar kamar aja tidak bisa itu. Ya. Pasti dalam banyak hal itu semakin menurun itu. Kualitas kita. Nah kalau kita berdoa semakin baik itu, terutama sekali semakin baik, ya minimal dalam hal keberagamaan, minimal. Ya, dalam hal keberagamaan itu semakin baik. Dan memang sudah pernah itu ada penelitian secara empirik, ya, orang ketika bertambah usia semakin tua itu pada umumnya sifat atau semangat keberagamaannya itu menjadi lebih baik. Orang yang berusia 50 tahunan itu biasanya lebih baik keberagamannya dibandingkan berusia 40 tahunan. Orang yang berusia 60 tahun pada umumnya itu lebih baik daripada yang berusia 50-an. Orang yang berusia 70 tahun itu biasanya lebih baik keberagamaannya dibandingkan yang sebelumnya. Dan itu bisa dimaklumi karena ya orang pada umumnya semakin tua itu menyadari semakin mendekati kematian. Dan orang kalau sudah mendekati kematian itu, ya, apa mana kalau sing wis mendekati kematian, kalau Pak Rizal kalau sing nom sudah cita-citanya mati husnul khotimah, bayangkan ya. Isih nom lho padahal ya. Isih nom wis tidak ada cita-cita lain kecuali mati husnul khotimah, ya. Padahal isih macam-macam kudune ya, isih kepengin ya jadi profesor, kepingin jadi rektor, kepingin ya wes macam-macam mesti umumnya orang ya, tapi ternyata dia hanya kepingin wafat husnul khotimah. Itu luar biasa. Apa meneh nak wis tua, yang orang Jawa tak menurut Pak Jazuli wis mambu lemah ya, wis mambu lemah kok isih petakilan, isih ya nah, wah itu salah kejadian jenenge, salah kejadian. Ya. Jadi intinya memang sekali lagi kalau kita memohon untuk lebih baik itu sekali lagi pada intinya yang paling penting itu di dalam bidang keberagamaan kita. Syukur kalau yang lain-lain juga lebih baik, terutama yang masih muda. Ya kalau yang masih muda, yang masih tumbuh itu memang ya harapannya lebih baik dalam hal apa saja ya, pertumbuhan fisiknya semakin baik, pertumbuhan ilmunya semakin baik, pertumbuhan sosialnya semakin baik, pertumbuhan ekonominya semakin baik, itu wajar. Tapi sekali lagi kalau sudah tua memang tidak ada jalan lain kecuali memang berharap tadi itu untuk dalam hal keberagamaan ya tadi itu intinya itu kalau wafat itu husnul khotimah, karena yang memang tidak bisa kita hindari itu ke depan itu ya ujung-ujungnya mati itu. Ya oleh karena itu ya mati dalam keadaan yang terbaik itu husnul khatimah. Dan saya kira itu bukan hanya doanya Pak Riza, itu doa kita semua. Ya, saya yakin ya saben hari ya berdoa tidak lain ya Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kiranya engkau ketika suatu saat nanti panggil aku dalam keadaan husnul khatimah, dan jaga aku, hindarkan aku berlindung kepadamu dari wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun toh yang namanya tadi ya doa untuk mabrur ya, doa untuk kebaikan ya, terutama ketika orang pulang haji itu tentu saja sekali lagi harapannya di semua bidang, di semua dimensi, di semua hal. Tapi Rasulullah SAW sendiri ketika ditanya mengenai haji mabrur itu, beliau memberikan penekanan khusus kepada 3 hal. Nabi pernah ditanya mengenai apa itu haji mabrur. Ya, haji mabrur itu
oleh Rasulullah SAW dinyatakan dengan it'amut ta'am, ya, wa ifsya'us salam, wa thayyibul kalam. Ya. Haji mabrur itu cirinya adalah memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, lalu kemudian menebarkan salam dan berucap dengan ucapan yang baik dan yang indah. Bapak dan ibu-ibu, sebenarnya mengenai perintah untuk memberi makan, it'amut ta'am, ifsya'us salam, menebarkan salam, dan juga bertutur kata yang indah, yang baik, itu bukan kok hanya untuk orang yang pulang haji. Semua kita umat Islam itu ya diperintahkan untuk itu semua. Ya. Jadi ayat ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, itu ya untuk semua orang muslim. Ya. Ketika Nabi memerintahkan afsus salam, ya, tebarkan salam, itu juga untuk semua orang muslim. Ya. Ketika Nabi menyatakan supaya kita kalau bertutur kata yang baik, kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam, itu juga perintah Nabi untuk semua kita umat Islam. Tapi kenapa kok ketika berbicara mengenai haji mabrur Nabi menyebut 3 hal itu? Tentu saja itu merupakan penekanan, ya, penekanan bahwa uang yang tidak haji saja itu juga harus it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Yang tidak haji juga harus ifsya'us salam, menebarkan salam. Yang tidak haji juga harus bertutur kata yang baik, apalagi kalau sudah haji. Ya mestinya itu ciri-ciri itu betul-betul melekat di dalam dirinya, sehingga kemudian ya orang kemudian menyatakan, oh itu layak, kemudian menjadi haji itu layak. Tapi kalau sudah haji, kok misalnya ciri-ciri yang 3 itu tidak nampak, ya, itu lalu orang biasanya kemudian lalu ya mempertanyakan, duh kok haji kok begitu ya, begitu. Atau dibalik, kok gitu kok haji ya begitu ya. Ya makanya biasanya kalau orang pergi haji itu ya memang ya diantaranya ini ya, diantara ini bukti nyata dari kebaikan orang yang pergi haji itu ya. Apalagi sampai pada level mengundang itu, masya Allah luar biasa bukti nyata ini, memberikan makan. Ya, yang saya lihat ini alhamdulillah sudah ada minuman, sudah ada oleh-oleh dari haji, ada kurma, ada kismis, ada kacang Arab, ya. Kurmanya juga kayaknya bermacam-macam itu. Ada yang kurma biasa, ada yang kurma yang istimewa, yaitu kurma ajwa, ya. Oh, itu luar biasa ini. Dan saya tidak tahu, tapi biasanya juga nanti ada yang lain ya. Tapi tidak tahu saya. Dan itu yang kita ingatkan sejak dulu itu, ya. Dulu itu kalau silaturahim haji tidak usah merepotkan, ya. Waktu itu kita sudah tekankan itu, ya. Sudah tekankan itu. Jangan repot-repot, yang penting kita pergi menengok jamaah haji, ya. Syukur ada zam-zamnya, karena zam-zam itu yang memang biasanya diharap orang yang pergi haji itu ya paling tidak merasakan zam-zam itu, sudah itu aja cukup. Dan yang penting doanya, ya. Nah, kita sudah tadi didoakan oleh Pak Kiai Riza, alhamdulillah ini juga zam-zam sudah di depan kita ya. Sebaiknya diminum sekarang ya. Oke, baik. Kalau kita minum sekarang, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, semoga doa kita dikabulkan Allah SWT ya. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu
ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, warzuqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wasyifaan min kulli da'in wasaqamin, dan mudah-mudahan engkau juga memberikan kepadaku obat dari segala macam bentuk penyakit, ya, kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Ya. Oleh karena itu seringkali kita memang meminum zam-zam itu dengan harapan biasanya menjadi obat dari seluruh penyakit yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi saya kembali kepada tadi ya, ciri orang yang haji mabrur itu, dan sekali lagi ini menjadi contoh yang paling konkret ya, memberikan makan ini, memberikan makan. Dan memberikan makan itu memang luar biasa ya. Dalam salah satu hadis Nabi juga dinyatakan ya, di antara ciri orang yang terbaik ya, ciri orang yang terbaik itu banyak ya. Biasanya sering disebut itu khairukum man ta'allama al-Qur'an. Orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan ya. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Tapi di antara yang sekian banyak itu, ada belasan itu ya, hadis-hadis yang semacam itu ada orang yang memberi makan itu menjadi ciri orang yang terbaik ya. Ya. Nah, saya tidak tahu ya, akhir-akhir ini itu orang gemar memberi makan itu, terutama dengan fenomena sedekah Jumat berkah itu mungkin ya memahami betul itu hadis tentang bahwa yang namanya memberi makan itu menjadi ciri orang yang terbaik itu ya. Bahkan dulu saya pernah ngaji kitab Nasihatul Ibad itu ya, diceritakan ya Nabi Ibrahim itu Masya Allah ya, dalam hal memberi makan itu luar biasa, sampai beliau itu tidak pernah makan ya sendirian. Kalau makan itu selalu mengajak orang lain, dan kalau tidak ada orang beliau mencari itu sampai diriwangi jalan kaki 2 mil itu untuk mendapatkan teman diajak makan ya. Ya kita tidak harus seperti itulah ya. Ya minimal tuh paling tidak ya sekali-sekali mengadakan acara seperti ini ya, yang kemudian bisa mengundang orang makan bersama ya. Atau kalau kita masak ya, tetangganya kirimi ya seberapapun itu sudah insya Allah mudah-mudahan sudah tercatat dari bagian kita suka memberi makan ya. Nah lalu yang afsus salam, yang menebarkan salam ya, salam itu tentu saja jangan hanya dimaknai sekedar mengucapkan assalamualaikum ya. Salam itu ya sesuai dengan makna yang dikandungnya, itu meliputi banyak hal ya. Salam itu bermakna keselamatan memang ya. Salam juga bermakna kesejahteraan. Salam itu juga bermakna kedamaian ya. Oleh karena itu kalau kita ini sebagai seorang muslim yang beragama Islam, yang memang diperintahkan untuk menebarkan salam itu, memang sehari-hari itu kita ya memang semangatnya itu semangat untuk menebarkan tadi itu keselamatan ya, menebarkan kedamaian, menebarkan kesejahteraan. Artinya apa? Seorang muslim itu memang tidak boleh kemudian lalu yang penting selamat sendiri ya, yang penting sejahtera sendiri, yang penting damai sendiri. Dene orang lain itu mau tidak selamat, dene orang lain itu mau padu saben hari, dene orang lain itu mau mati ya karena tidak sejahtera, itu tidak bisa makan itu ya. Itu urusan dia, tidak begitu. Seorang muslim itu bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain. Seorang muslim itu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang lain. Seorang muslim itu bertanggung jawab terhadap kedamaian orang lain. Makanya semua hal yang terkait dengan itu merupakan amal-amal yang terbaik di dalam Islam. Termasuk mendamaikan orang ya. Mendamaikan orang itu disebut sebagai hal yang terbaik di dalam Al-Quran juga ya. Nah, yang terakhir ya terkait dengan
mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, ya, itu tentu saja untuk era sekarang ini menjadi lebih relevan sekali, ya, ketika dengan medsos itu kita kemudian gampang sekali tersulut untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, ya, yang mengandung unsur kebencian, ya, itu mudah-mudahan kemudian bisa kita rem, ya, karena kita ingat bahwa Nabi kita memang mengajarkan untuk bertutur kata yang baik, jangan sampai bertutur kata yang tidak baik. Kalau tidak bisa bertutur kata yang tidak baik, lebih baik diam, ya. Kemarin saya baru saja mengupload video tentang keutamaan diam itu, sampai keutamaan diam itu disejarkan dengan fadilah sholat, fadilah puasa, fadilah sedekah, fadilah jihad. Itu luar biasa itu, ya. Diam itu ternyata luar biasa, ya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita doakan, ya, Pak Kiai Ridza Hamami ini beserta Ibu hajinya mabrur, sehingga insya Allah ke depan menjadi lebih baik dari yang sudah baik selama ini, ya. Kita doakan, ya. Kita semua yang sekarang ini sedang memasuki tahun baru, mudah-mudahan juga lebih baik, ya. Sekali lagi terutama sekali dari segi keberagamaannya tadi, dan khusus, ya, terkait dengan doa yang haji tadi itu, ya, mudah-mudahan dikabulkan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Karena memang haji itu merupakan kewajiban kita, ya, kewajiban kita, ya, yang memang, ya, sekarang ini sekali lagi tadi itu banyak pemikiran, ya, banyak pemikiran yang terkait dengan haji itu. Tapi pada umumnya itu hanya pemikiran-pemikiran yang berupa, ya, gagasan-gagasan yang tentu saja sampai dengan sekarang ini tidak bisa diterima oleh para ulama pada umumnya, ya. Termasuk yang terakhir malahan justru ada seorang pakar, ya, alumni dari Timur Tengah itu yang menyatakan sekarang itu kewajiban haji sudah gugur bagi orang Indonesia, ya. Ada yang menyatakan sampai seperti itu, ya, dengan argumen haji yang sudah semakin lama, ya. Tapi sekali lagi pada umumnya pandangan-pandangan seperti ini tidak diterima di kalangan jumhur ulama, saya kira, ya. Haji tetap merupakan kewajiban, ya. Nah, memang yang realistis, yang, ya, memang yang ideal, ya, yang ideal dulu, ya. Seperti yang disampaikan Pak Kiai Ridza, memang betul itu. Haji itu idealnya ketika masih muda, ya. Itu ideal sekali. Karena memang ibadah haji itu ibadah yang memang fisik, ya, fisik, sehingga membutuhkan kekuatan fisik yang luar biasa, ya. Semakin baik fisiknya, insya Allah semakin nyaman itu di dalam pelaksanaan ibadah haji, ya. Tapi persoalannya kan, ya, takdir Allah itu kan lain-lain. Kesempatan orang untuk pergi haji itu kan lain-lain. Saya itu dulu berdoanya sejak masih muda, ya. Tapi nyatanya kemudian dikabulkan Allah itu baru ketika tahun 2006. Tahun 2006 saya kelahiran 60 itu berarti berapa itu? Usia berapa? 46 atau 36? 46, ya. 46 baru bisa pergi haji. Padahal saben tahun ya berdoanya luar biasa, nangis itu. Ya. 46. Jadi saya itu dulu Masya Allah, ya, kalau di masjid itu, ya, sebagai ketua takmir, saben tahun ngantarkan orang pergi haji, nyambut, itu nangis itu saya sebenarnya itu, ya. Nangis saya, ya, nangis. Ya. Maka ketika, ya Allah, ya ini tadi, ya, cerita sedikit, ya. Kalau tadi Pak Ridza itu ketika haji yang dibayangkan Pak Masrur, ya. Kalau Pak Ahmadi haji, Pak Ahmadi cerita sendiri, ya, yang dibayangkan saya waktu itu katanya, ya. Jadi yang terbayang itu saya, katanya Pak Ahmadi waktu itu. Sehingga didoakan secara khusus mungkin oleh Pak Ahmadi. Dan alhamdulillah, ya, setelah itu kemudian tidak lama saya pergi haji, ya. Gara-gara saya mendapatkan RUKK, ya. Waktu itu saya mendapatkan dana riset
unggulan kemanusiaan kemasyarakatan oleh Kementerian Ristek Dikti saat itu, ya. Dan itu lumayan besar saat itu, ya. 6 juta saat itu saya dapat dana penelitian. Alhamdulillah kemudian bisa pergi haji. Ya. 2 tahun saya dapat itu. Dan itu penelitian yang sangat prestisius saat itu, ya. Ya, karena itu diperuntukkan untuk sebuah, tidak hanya dosen, malah di semua dosen seluruh perguruan tinggi, tidak hanya di UIN, ya, tapi seluruh perguruan tinggi swasta maupun negeri, LSM juga boleh. Ya, setiap tahun hanya 20 judul. Saya termasuk yang mendapat saat itu. Ya, yang alhamdulillah caranya macam-macam. Allah itu memberikan cara untuk bisa pergi haji. Ya, ya. Nah, ketika saya haji, yang saya ingat itu, yang terbayang terus siapa? Pak Muzaini. Ya. Itu dulu saya ceritakan kepada Pak Muzaini. Ya, saya ceritakan. Ya. Yang lain terbayang, tapi yang terus itu muncul itu Pak Muzaini. Ya, Pak Muzaini. Nah, ini Pak Muzaini juga tidak lama saya itu berangkat haji, Pak, ya. Alhamdulillah. Iya. Gimana, Pak? Tahun 18. Tapi artinya tidak lama, intinya kemudian berkesempatan pergi haji, ya. Nah, ini Pak Masrur wis didoake Pak Rizza terbayang terus, mudah-mudahan Pak Masrur segera pergi haji. Amin ya rabbal alamin, ya. Dan yang lain-lain, ya, sekali lagi saya sudah pernah berkali-kali menyampaikan, kita jangan berpikir mengenai tadi itu tahunnya berapa itu, ya. Itu urusan Allah, ya. Urusan kita itu dari segi syariatnya, ya. Kita diperintahkan pergi haji, samina wa ata'na, kita bismillah niat haji, ya. Gini kok misalnya sekarang belum punya uang cukup, nabung seberapapun, yang penting silahkan nabung untuk menunjukkan kita serius pergi haji. Kalau perlu buka tabungan di bank khusus untuk niat pergi haji, ya. Itu minimal supaya dicatat oleh Allah sebagai kesungguhan kita itu, ya. Nah, ewadine nanti Gusti Allah itu kok kalau sudah punya uang daftar, ya, meskipun toh tadi itu jaraknya masih sekian puluh tahun itu, ya, ya, itu serahkan pada Allah itu masalah itu, ya. Yang penting apa yang menjadi kewajiban kita lakukan. Daftar ya daftar. Ini besok tekan apa ora itu bukan urusan kita. Ya, kalau sampai kepada saatnya kok kita belum bisa berangkat, ya itu memang Allah menentukan lain, ya apa boleh buat, itu saja, ya. Tapi kalau kita sudah berusaha dengan menunjukkan tadi itu upaya menabung dan segala macam itu, mudah-mudahan nanti kita di hadapan Allah itu bisa berargumen lah, ya, berdalih bahwa sebenarnya saya juga sudah kepingin, buktinya sudah ini tidak sampai, itu memang belum takdirnya itu tadi, ya. Nah, dengan begitu saya kira menjadikan hati kita menjadi nyaman. Nyamannya apa? Karena meskipun toh nanti kok sampai kita saatnya belum pergi haji, tapi karena sudah dengan upaya dan niat itu, mudah-mudahan oleh Allah ampunkan, ya, atas ketidakhajian kita, ya. Saya kira mungkin itu yang cara yang paling realistis di dalam menghadapi situasi yang seperti sekarang ini, ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin agak panjang, ya, mohon maaf, ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Kiai Rizza yang telah menerima kita semua dengan penerimaan yang luar biasa, dan juga terima kasih kepada para jamaah yang masih setia dengan melaksanakan tradisi yang baik ini. Semoga apa yang kita lakukan ini oleh Allah dicatat sebagai amal ibadah kita, ya. Untuk Ustaz Rizza yang sudah menyediakan semua yang disediakan ini, mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih berlipat-lipat, ya. Yang mudah-mudahan sekali lagi itu nanti akan menjadi tanaman yang bisa diketam nanti ketika di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.